Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu mengenai dana produksi sediaan obat luar. Adapun kelompok kami yang pertama yaitu ada Nesa Ramawati Jamin dengan NIM 17, Bilkis Putri Aulia dengan NIM 21, Nabila Saharani dengan NIM 35, Alia Ruwaida dengan NIM 41, dan Ria Herawati dengan NIM 43. Baik, berikut ini adalah dana industri produksi sediaan obat luar, di mana ada bagian-bagiannya seperti ruangan raw materials, weighing, manufacturing, filling, primary packaging, secondary packaging, kuarantin, kuarantin yang kedua, dan gowning. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Nabila. Kepada Nabila dipersilakan. Baik, di sini ada alur dana industri produksi obat sediaan luar, di mana di situ yang pertama itu ada raw material, material atau bahan baku, yang mana ini ruang pertama dalam alur adalah area raw materials, yang mana di sini itu tempat seluruh bahan baku masuk dan disimpan sebelum digunakan dalam proses produksi, di mana di ruang raw materials ini dilakukan pengecekan awal eh, awal kualitas dilakukan, yang mana pada petugas quality control itu mengambil sampel bahan dan mengujinya sesuai standar spesifikasi. Lalu bahan yang belum lolos uji akan disimpan terpisah dalam status karantina, dan penyimpanan dilakukan sesuai ketentuan suhu dan kelembapan yang diatur agar stabilitas bahan tetap terjaga. Lalu ada Goning Room, ruang. Ini merupakan bukan bagian langsung dari alur produksi, tapi memiliki fungsi krusial untuk menjaga kebersihan dan menjaga kontaminasi. Lalu semua personel wajib masuk ke Goning Room sebelum memasuki area produksi. Nah, mereka itu akan mengganti pakaian dengan baju steril, dengan pertama itu mencuci tangan, memakai penutup kepala, masker, sarung tangan, dan sepatu khusus, yang mana ini merupakan bagian dari implementasi CPOB atau cara pembuatan obat yang baik untuk menjamin lingkungan produksi yang bersih. Baik, sekian materi saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nabila. Eh, eh, untuk materinya yang selanjutnya itu ada bagian
dari penimbangan yang akan dijelaskan oleh Nesa. Baik, terima kasih moderator. Jadi selanjutnya adalah ruangan penimbangan, di mana di ruangan penimbangan ini bahan ditimbang sesuai formula produksi yang telah divalidasi. Penimbangan ini dilakukan di ruangan tertutup. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kontaminasi silang, terutama bila bahan bersifat volatil atau iritatif. Next. Setelah dari ruang penimbangan, selanjutnya ke ruangan pencampuran atau produksi. Di sini adalah tempat untuk mencampur bahan menjadi sediaan obat luar seperti krim, salep, gel, atau larutan. Nah, bahan-bahan itu dimasukkan ke tangki, kemudian diaduk hingga merata dan dipanaskan jika perlu. Setelah dicek kualitasnya, campuran dikirim ke ruang pengisian, yaitu ruang selanjutnya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nesa. Untuk materi selanjutnya itu tentang filling atau pengisian yang akan dijelaskan oleh Hera. Pada Hera dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu ada filling atau tempat pengisian, di mana setelah selesai diproses, produk ini dikirim ke ruang filling untuk diisi ke dalam wadah primer. Wadah primer harus steril atau bersih sesuai standar farmasi yang ada. Mesin filling otomatis digunakan untuk memastikan volume isi sesuai standar. Proses ini dilakukan di lingkungan terkontrol atau kelas kebersihan tertentu, terutama jika produk berbasis air ataupun sensitif terhadap mikrobiologi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Hera, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu primary packaging yang akan dijelaskan oleh Alia. Kepada Alia dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu mengenai primary packaging. Jadi, setelah proses pengisian, produk langsung dikemas menggunakan kemasan primer seperti tup aluminium, botol plastik, jar kaca, ataupun saset. Kemasan ini berfungsi sebagai pelindung utama produk dari kontaminasi cahaya, udara, dan selain itu, label yang mencantumkan nama batch, tanggal kadaluarsa, dan instruksi pemakaian juga dipasang pada kemasan primer. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Alia. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada secondary packaging yang akan saya jelaskan. Jadi setelah melewati primary packaging, produk sediaan obat luar ini akan masuk ke tahap secondary packaging.
Nah, di mana pada tahap ini produk dikemas kembali menggunakan bahan seperti kotak karton, blister pack, ataupun shrink wrap. Selain memberikan perlindungan tambahan, kemasan sekunder ini juga berfungsi untuk mengelompokkan produk. Di tahap ini juga dapat ditambahkan leaflet atau brosur yang berisi informasi penting mengenai produk seperti cara penggunaan, komposisi, ataupun peringatan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu karantina yang akan dijelaskan oleh Hera. Pada Hera dipersilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya itu ada ruangan karantin atau karantina produk jadi, di mana produk yang sudah dikemas belum bisa langsung dijual karena mereka harus melalui tahap karantina terlebih dahulu. Nah, produk ditahan sambil menunggu hasil pengujian akhir oleh tim QC, di mana meliputi dari uji stabilitas, uji mikrobiologi, uji viskositas, uji pH, dan sebagainya. Nah, produk ini ditahan hanya produk yang lolos semua uji mutu yang akan dibeli reseller dan siap dikirim atau didistribusikan. Produk yang tidak lolos uji akan dimusnahkan atau di-rework sesuai kebijakan mutu perusahaan. Jadi denah produksi ini dirancang berdasarkan alur linear dan one way flow, yang mana artinya akan bergerak satu arah dari bahan baku ke produk jadi tanpa ada putaran balik untuk mencegah kontaminasi silang. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Hera. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.